Halo teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore hari ini saya mau bercerita yaitu tentang eh, menanam porang. Oke teman, eh, ikuti terus videonya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Kalau kalian suka, tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya supaya kalian semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Baik teman-temanku, ikuti videonya sampai habis. Baik teman ya, untuk kali ini saya berada di tempat saya menanam porang, dan sebenarnya menanam porang itu mudah, cuman untuk perawatannya itu memang bisa dibilang mudah ya, bisa dibilang susah juga, memang susah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini semua tanaman-tanaman saya yang ada di belakang saya ini tuh nanamnya itu bareng, bibitnya juga sama, tapi ternyata banyak yang tidak tumbuh atau memang belum tumbuh. Dan sementara di tempat lain itu tumbuhnya itu bagus, tapi seperti yang teman-teman lihat ini ya, di belakang ini banyak yang tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh itu jelek tumbuhnya, jadi itu bisa dibilang susah. Nah, kalau mudahnya sebenarnya porang itu ditaruh, ditaruh setiap kena tanah gitu aja udah bisa tumbuh seperti di habitat aslinya yang saya bilang di hutan-hutan. Itu cuman numpang di batu, kena tanah sedikit aja itu sudah tumbuh, itu dibilang mudah. Kemudian begitu pula dengan pemupukannya, itu sebenarnya juga eh, pupuk apapun itu bagus. Soalnya kenapa? Soalnya kalau di habitat asli, entah itu apa, memang karakter tanahnya sendiri itu memang subur atau gimana, porang itu seperti yang saya bilang, ditaruh tanpa pupuk itu bisa tumbuh. Kenapa petani itu harus memilih pupuk yang ini, pupuk yang ini, pupuk yang ini, ya, yang bagus yang ini, sementara tanaman porang itu tidak dipupuk pun itu udah bisa tumbuh bagus seperti di habitat aslinya. Nah, kenapa kita harus memilih pupuk yang ini, yang ini, yang ini? Karena kita petani porang ya, itu kebanyakan mikir instannya. Nah, maksudnya mikir instannya itu, kita nanam segini, untuk bulan segini kita sudah panen segini, jadi sudah diprediksi sebelum panen. Jadi itu yang menyebabkan kita harus memilih pupuk mana yang bagus, pupuk mana yang bagus. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, tanpa ada pemeliharaan, penyabutan gulma atau pemupukan, penyiangan itu di habitat asli tidak ada. Nyatanya isinya juga besar-besar seperti itu. Karena ya gimana ya? Karena memang karakter tanahnya itu, kalau di hutan itu tanahnya masih terlalu subur atau gimana itu kurang tahu. Nah, untuk susahnya itu menanam porang itu, kalau ini saya bercerita murni dari pengalaman-pengalaman saya sendiri. Untuk susahnya itu menanam porang, kemudian terlalu banyak air, itu juga tidak bisa tumbuh subur. Maaf, ini pengalaman saya loh ya, bukan saya melihat dari konten-kontennya temen, itu enggak, ini murni dari pengalaman saya. Kemudian kurang air itu juga susah. Jadi kalau kurang air layu, kalau kemudian kebanyakan air
perkembangannya tidak begitu bagus. Itu seperti pengalaman saya yang sudah saya alami di musim-musim kemarin. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang orang itu kena kerendam banjir hasilnya bagus, itu kalau pendapat saya memang orang itu punya di lain daerah itu lain, sistem tumbuhnya itu mungkin lain. Kalau di daerah teman-teman semua mungkin tidak sama seperti di daerah saya, karena kemarin memang saya sempat melihat dari video teman itu yang porangnya itu habis kena banjir, habis itu tumbuhnya subur. Itu saya juga pernah melihat. Tapi kalau mungkin itu di tempat saya tidak begitu gitu. Jadi kira-kira porang itu di lain tempat juga lain cara tumbuhnya. Oke teman ya, jadi ini untuk tanaman-tanaman porang saya yang sudah tumbuh. Itu kalau yang sudah tumbuh itu yo bisa dibilang lumayan bagus, seukuran katak-katak kecil. Cuman ada tidak bagusnya seperti ini teman ya. Di sisi lain, untuk yang lain sudah seperti itu, masih ada yang seperti ini. Kemudian ini kayak kena ulat atau apa, ini udah kelihatan seperti ini. Jadi ini tumbuhnya belakangan seperti ini. Jadi biarpun kataknya itu ukurannya sama, kemudian umbinya ukurannya sama, itu tumbuhnya tidak bisa sama. Dan ini juga banyak yang tidak tumbuh atau belum tumbuh seperti ini. Untuk yang sudah tumbuh duluan juga seperti ini teman ya. Nah ya. Jadi menanam porang seperti yang saya bilang itu tergantung kitanya aja. Maksudnya tergantung kita itu tergantung rezeki kita mungkin ya. Karena di sisi lain menanam porang itu cuman ditaruh aja udah tumbuh subur, sementara yang kita pelihara setiap hari hasilnya tidak memuaskan, itu banyak sekali itu. Jadi kesimpulannya mungkin ya, itu menurut pengalaman saya, kalau teman-teman cuman melihat di dalam video, itu kemungkinan yang diupload atau yang divideokan itu hanya sebagian besar itu tanaman yang baik-baik atau yang subur-subur. Nah sementara untuk tanaman yang jelek-jelek seperti ini ya, yang kuning ataupun kerdil atau gimana, itu mungkin jarang diupload oleh teman-teman. Yang uploadnya yang tumbuhnya bagus, tumbuhnya subur. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah tahu porang itu yo gimana, percaya nggak percaya, itu untuk porang itu menanamnya ternyata begini, itu karena untuk teman-teman yang teman-teman lihat itu pastinya tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Sementara untuk kendala-kendala menanam porang itu banyak sekali teman ya. Untuk hama itu sebenarnya banyak sekali, ada ulat tanah atau bisa dibilang embuk kalau di tempat saya ya, itu juga memakan akar porang tersebut. Kemudian untuk belum kalau batangnya busuk di pangkal batang itu juga ada. Kemudian untuk daunnya dimakan ulat. Banyak sebenarnya hama porang itu, kalau teman-teman itu bisa meneliti, itu banyak sekali hamanya. Untuk teman-teman yang mau menanam porang ya, semangat terus, maju terus petani porang.
dan kita harus bisa mencari sisi positifnya dari kita menanam. Harapannya untuk tanaman kita itu bisa tumbuh subur, bisa panen banyak. Itu pasti harapan-harapan teman-teman petani semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.